Permisi teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya mau mengupgrade shock belakang ini ya, KYB tapi imitasi nih ya. Ini replika, ini tabungnya tidak fungsi ya. Ini sudah rembes, sudah bocor, sudah jedak. Eh, ini versi saya loh ya, versi saya mengupgrade shock belakang seperti ini ya. Tonton terus videonya, jangan lupa di like, di komen, share biar saya semakin semangat lagi membagikan tips-tips yang lainnya ya. Pertama ya kita lepas dulu pernya ini, apa saja yang perlu diganti, simak terus, tonton terus videonya, jangan di skip-skip, jangan dilewatkan ya, tonton terus. Pertama dilepas dulu pernya. Udah ya, ini cuman model kancingan, jadi tinggal diambil. Ini kancingannya tinggal diambil, terus dilepas bennya seperti ini. Terus langkah selanjutnya kemudian dibuka dulu untuk kelinganya ya, seperti biasa. Setelah terlepas pernya kemudian dibuka dulu untuk kelinganya ya. Untuk kelinganya itu sampean bisa dipahat. Nah, ini dibuka dulu anting-antingnya ya, menggunakan kunci 17 pas seperti ini. Tinggal dikendorkan saja. Nah, ini dilepas. Terus kemudian untuk murnya juga dilepas. Nah, apa aja yang perlu dirubah dan apa aja yang perlu disiapkan, pokoknya simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, terus dibuka dulu kelinganya ya, dipahat. Nah, bisa dipahat. Bisa menggunakan pahat dan apa aja nanti yang perlu diganti, disimak terus videonya sampai selesai ya. Rugi kalau sampean nggak nonton sampai selesai. Nah, tapi ya janji sampean ya harus like, komen, dan dibagikan ya, biar saya juga makin semangat lagi untuk membagikan tips-tips yang lainnya ya. Ini memang makanya caranya seperti ini, bukan maksud saya tutupi. Nanti suatu saat pasti saya sepilkan alatnya ini ya. Sabar. Panjenengan boleh bagikan, boleh di like, boleh di komen, biar makin semangat saya membagikan video-video yang lainnya ya. Nah, dibuka terus kelinganya, boleh dipahat. Nah, ini sudah ya. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini, kemudian kalau untuk shock seperti ini itu mudah ya. Nah, tinggal dicabut, dipasang anting-antingnya. Nah, dipasang seperti ini ya. Terus kemudian tinggal diketok ke atas ya, kalau sudah terbuka telinganya. Tinggal sampean getok ke atas saja. Karena ini asnya mau diganti, tidak perlu dilapisi. Nah, ini sudah bisa terbuka ya. Nah, untuk shock seperti ini sangat enak ya nyopotnya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu apa aja yang perlu diganti dan apa yang perlu disiapkan, yang pertama harus diganti dalemannya, ini full diganti ya, diganti aja. Untuk asnya, untuk dalemannya, untuk sealnya, untuk dampernya itu diganti ya. Nah, bisa teman-teman bisa menggunakan daleman shock GL Pro seperti ini ya, tapi yang original. Nah, GL Pro, Mega Pro yang original teman-teman pakai. Terus panjangnya ini disesuaikan ya, panjangnya ini ya. Nah, ini untuk panjangnya bisa disesuaikan saja. Ini aslinya untuk Mega Pro itu panjang segini ya, ini tapi sudah saya potong sekitar 2 cm. Setelah dipotong seperti ini, terus untuk asnya gimana bang, itu sama apa enggak?
pasti ada pertanyaan seperti itu. Sama saja teman-teman ya, untuk shock yang model ini sealnya sama, GL itu sama sepakaian. Nah, terus dicuci lanjut dipasang ukuran olinya, pemasangan sealnya. Simak terus, tonton terus, jangan di skip ya teman-teman, rugi sampean kalau di skip. Terus kemudian kita lanjut ke pengisian oli dan pemasangan sealnya dan keling ulangnya di sini juga ya teman-teman. Nah, ini jadi untuk dalamannya sekarang menggunakan dalaman GL Pro ya. Dalaman GL Pro MP yang penting original. Yang penting original, asnya juga pakai GL Pro Mega Pro. Terus untuk sealnya juga pakai GL Pro. Ini sama. Untuk ukurannya 10, untuk ukurannya 10 30 12 ya. Ini untuk GL Pro dan ini kebetulan sama. Terus lanjut kita ke pengisian oli ini ya. Ini tabungnya tidak fungsi ya teman-teman ya. Tabungnya tabung replika ya, cuman buat variasi. Tapi tidak apa-apa, ini nanti hasilnya enak. Pertama siapkan dulu ya ini untuk asnya ya. Saya masukkan dulu asnya ini seperti ini ya, dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan seperti ini. Jangan lupa pernya dimasukkan dulu. Biasanya sering terjadi lupa, saya dulu sering ini sudah dikeling, pernya tertinggal. Nah, ini disiapkan seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian olinya diisi. Nah, diisi separuh dulu ya. Nah, diisi separuh dulu, kemudian dimasukkan ini untuk tabung dalamnya ini. Nah, dimasukkan pol. Terus kemudian untuk asnya posisinya seperti ini ya. Asnya seperti ini. Dratnya sejajar dengan ini, diangkat sedikit. Terus kemudian ditambahkan lagi olinya. Untuk olinya bisa memakai shock depan ya teman-teman. Teman bisa memakai oli shock depan. Cepat dulu, dikocok dulu sebentar ya. Nah, seperti ini biar tidak gejrot ke bawahnya. Nah, untuk ukuran isinya berapa mili, berapa cc saya tidak tahu. Saya tidak menggunakan cc ya, saya cuman wadahnya aja juga cuman seperti ini. Jadi untuk ukurannya ya segini ya. Nah, ini di sini nanti bosing kan. Saya tidak bosan mengingatkan untuk ukuran olinya itu di sini. Nah, ini bosing ya, bosing, terus di bawahnya sini olinya. Nah, di bawahnya sini dipresin nggak apa-apa, di bawah sedikit nggak apa-apa. Terus kemudian dimasukkan bosingnya. Ini jangan terbalik, bosingnya nanti gini salah. Terus seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Nah, dimasukkan, terus tinggal digetok. Getok sampai mentok ya, sambil dipaskan. Nah, ini sudah mentok. Terus kemudian dipasang sealnya. Nah, sealnya juga jangan sampai terbalik. Ini cuma mengingatkan ya. Ini yang di atas, jangan lupa dikasih plastik biar tidak rusak. Ini coba dulu. Ini sudah enak ya. Terus kemudian dimasukkan sealnya, dikasih plastik seperti ini, plastik andalan. Dimasukkan untuk sealnya. Nah, pastikan posisinya aspres dengan seal. Terus kemudian dikasih oli pinggirnya, dikasih oli atau grease, dikasih grease lebih bagus biar tidak bocor samping. Dimasukkan sealnya. Nah, seperti ini tinggal
digetok. Sampai mentok ya. Nah, ini sudah mentok. Kemudian dimasukkan ringnya. Ringnya juga jangan sampai terbalik. Ini untuk yang di atas. Nah, ini jangan terbalik, ini untuk yang di atas. Terus tinggal dimasukkan seperti ini. Kalau belum punya alat ini tinggal dipukul-pukul seperti ini, diketok-ketok seperti ini. Terus ya sampai telinganya kembali. Kalau saya memakai alat ini. Nah, jadi untuk alat ini kalau ada yang tanya bisa buat sop tabung, bisa ya. Ini contohnya. Tinggal dimasukkan. Nah, dimasukkan seperti ini ya. Terus diputar sedikit. Nah, tinggal dikencangkan. Terus diputar. Nah, tinggal diputar seperti ini ya. Kekurangannya ya alat ini agak sedikit ribet. Nah, tinggal diputar, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Nah, ini ya, seperti ini jadinya. Nah, seperti ini ya jadinya. Terus tinggal dirakit untuk pernya. Kemudian kita rakit untuk pernya ya. Untuk pernya juga menggunakan Mega Pro ya. Ini pernya menggunakan Mega Pro, dipotong satu lingkaran terus dibentuk seperti ini ya, biar masuk ke dalam sini ya. Nah, biar masuk ke dalam sini. Kalau aslinya tidak masuk, jadi dikurangi satu lingkaran terus agak dilebarkan sedikit ya. Ini jadi tetap Mega Pro. Terus tinggal dirakit seperti ini ya. Dan menggunakan kunci 14. Terus ini dipasang dulu untuk anteng-antengnya ya. Tinggal dikencangkan. Terus dilepas. Nah, seperti ini ya jadinya seperti ini. Dan ini untuk tabung dalamnya tidak terpakai ya, yang lama untuk tabung dalamnya tidak terpakai, jadi memakai GL Pro, Mega Pro semua ya, untuk sealnya, untuk asnya. Nah, dan seperti itu tadi videonya, semoga bisa bermanfaat buat sampean. Bisa di like, monggo di like, di komen, di share, biar saya semakin semangat lagi untuk membagikan tips-tips yang lainnya ya. Kemudian kita tes hasilnya seperti apa ya. Tidak nih. Nah, seperti itu hasilnya ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.